Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 526 sampai 530. Tanggal 14 Kamis ini, ketika kami melaksanakan adorasi malam, mula-mula aku tidak dapat berdoa. Sejenis kegersangan melanda hatiku. Aku tidak dapat bermeditasi mengenai sengsara Yesus yang pedih. Maka aku menyarap dan menyerahkan sengsara Tuhan Yesus yang amat pedih itu kepada Bapa Surgawi sebagai pendamaian untuk dosa seluruh dunia. Sesudah doa ini, ketika aku berdiri dan berjalan ke tempat berlutut, tiba-tiba aku melihat Yesus di samping tempat aku berlutut. Tuhan Yesus menampakkan diri seperti baru saja didera. Dengan tangannya, Yesus memegang pakaian putih. Dengan itu ia mendandani aku. Sebuah tali ia lilitkan pada pinggangku. Dan kemudian ia mengenakan padaku mantel merah, seperti yang pernah ia kenakan dalam sengsaranya. Ia memasang pada kepalaku sebuah kerudung dengan warna yang sama, dan ia berkata kepadaku, "Beginilah engkau dan teman-temanmu akan didandani. Hidupku sejak lahir sampai mati di salib akan menjadi model bagimu. Tataplah aku dan hiduplah menurut apa yang engkau lihat. Aku ingin agar engkau membenamkan diri lebih dalam di dalam rohku dan memahami bahwa aku lemah lembut dan rendah hati." Pada suatu kesempatan, aku merasakan suatu dorongan untuk mulai bertindak dan mewujudkan apa saja yang diminta Allah dariku. Aku masuk ke kapel sejenak dan mendengar suatu suara di dalam jiwaku yang berkata, "Mengapa engkau takut? Apakah engkau pikir aku tidak memiliki kemahakuasaan yang cukup untuk menopangmu?" Pada saat itu, jiwaku merasakan kekuatan yang luar biasa, dan segala penderitaan yang dapat menimpa aku dalam melaksana kehendak Allah tampak bukan apa-apa bagiku. Pada hari Jumat dalam misa, ketika jiwaku dibanjiri dengan kebahagiaan Allah, aku mendengar kata-kata ini di dalam jiwaku. Melalui hati Yesus yang ilahi insani, kerahimanku telah memancar ke dalam jiwa-jiwa seperti sinar matahari menembus kristal. Dalam hatiku, aku merasakan dan memahami bahwa setiap pendekatan kepada Allah telah terlaksana oleh Yesus, dalam Yesus, dan lewat Yesus. Pada petang hari terakhir dari novena di Ostra Brahma, sesudah litani dilakukan, salah seorang imam mentahtakan sakramen Maha Kudus dalam monstran.
ketika ia memajangnya di altar, tiba-tiba aku melihat bayi Yesus. Ia mengulurkan tangannya, mula-mula ke arah ibunya, yang pada waktu itu menampakkan diri secara nyata. Ketika Bunda Allah berbicara kepadaku, Yesus mengulurkan tangannya yang mungil ke arah umat yang terhimpun. Bunda Kudus menyuruh aku menerima semua yang diminta Allah dariku seperti seorang anak kecil, tanpa mempertanyakannya. Kalau tidak, Allah akan merasa kecewa. Pada saat itu, bayi Yesus menghilang, dan Bunda Allah pun kembali menghilang. Dan gambarnya menjadi sama seperti sebelumnya. Tetapi jiwaku dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan yang besar. Dan aku berkata kepada Tuhan, "Berbuatlah padaku seperti yang berkenan di hatimu. Aku siap untuk segala sesuatu. Tetapi Engkau ya Tuhan, janganlah meninggalkan aku sedetik pun." Yesus, Maria, Yosef, bagi kemuliaan Tritunggal yang kudus. Aku mohon kepada Mother Superior agar mengizinkan aku melaksanakan puasa 40 hari dengan hanya makan sepotong roti dan minum 1 gelas air dalam sehari. Tetapi mengikuti nasihat Bapa pengakuanku, Mother Superior tidak memberi izin untuk 40 hari, tetapi hanya 7 hari. Aku tidak dapat membebaskan engkau sama sekali dari tugas-tugasmu, suster. Demi suster-suster lain yang barangkali akan memperhatikan sesuatu, aku memberimu izin untuk membaktikan dirimu dalam doa dan membuat sejumlah catatan mengenai hal ini. Tetapi sangat sulit bagiku untuk melindungi engkau dalam kaitan dengan puasa. Sungguh, aku tidak dapat memikirkan keputusan lain kecuali ini. Lalu ia berkata, "Sekarang pergilah, suster, dan barangkali suatu terang akan diberikan kepadaku." Pada minggu pagi, Mother Superior menugaskan aku sebagai penjaga pintu selama jam makan. Ketika itu aku menjadi paham bahwa ia memberi tugas itu dengan pertimbangan untuk memberi aku kesempatan berpuasa. Pada pagi hari, aku tidak pergi sarapan. Tetapi tidak lama sesudah waktu sarapan, aku pergi kepada Mother Superior dan bertanya kepadanya, apakah aku ditugaskan menjadi penjaga pintu dalam rangka membuat puasaku tidak diperhatikan orang? Mother menjawab, "Ketika aku menugaskan engkau, suster, itulah yang ada dalam pikiranku." Maka aku melihat bahwa gagasan itu sama dengan gagasan yang ada dalam batinku. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalem.